Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku, para sedulur, saya doakan semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah mensupport perkembangan channel saya. Jika berkenan, para sahabat silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Terima kasih telah mensupport perkembangan channel saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan para sahabat-sahabatku dan para sedulurku semua sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum para sedulur, para sahabat. Kali ini saya akan menuju ke lokasi. Ada acara ulang tahun perguruan pencaksilat Juru Setia Prana Cirebon yang berlokasi di Gedung Pemuda di Cirebon ya, Brigjen Darsono Bypass Cirebon. Nanti kita akan menuju ke lokasi. Cuma cuaca ini hujan. Terus kita sendirian nih, sedulur. Kita nggak ada kamera, jadi makanya harus jadi sendirian. Semua serba sendirian. Sebariwuh. Di pencaksilat itu ya memang itu adalah warisan dari para leluhur kita yang kita harus lestarikan gitu. Kita harus lestarikan dengan sebaik-baiknya seluruh. Jadi memang di zaman yang milenial seperti ini ya memang banyak bermunculan bela diri dari luar ya yang datang ke Nusantara ini, sehingga keberadaan pencaksilat ya terkadang sekarang sudah mulai tersisihkan. Makanya kita harus lestarikan sebagai bentuk dari adat budaya bangsa. Ini pencaksilat luar biasa dan banyak teman-teman pencaksilat di seluruh Indonesia. Salam seduluran. Para sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang tenaga dalam. Ya, apakah itu tenaga dalam? Tenaga dalam itu adalah sebuah ilmu warisan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Jadi kalau di Nusantara itu dikenal dengan nama ilmu bela diri pencaksilat. Jadi kalau pencaksilat itu khas dari Nusantara, itu cikal bakalnya itu dari zaman Wali Songo. Dari zaman Wali Songo itu penyebaran agama Islam itu melalui pendekatan kearifan budaya lokal. Salah satunya itu adalah dengan melalui pendekatan kesenian adat dan budaya daerah setempat. Dalam hal ini yaitu pencaksilat. Jadi pencaksilat itu adalah sebuah seni, sebuah budaya yang diwariskan oleh para waliullah, Wali Songo. Kemudian berkembang pesat di seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, sehingga pencaksilat itu menjadi salah satu khas kesenian budaya daerah masing-masing ya. Saya akan membahas tentang pencaksilat tenaga dalam. Jadi apakah betul bahwa orang itu bisa memiliki tenaga dalam? Jadi di dalam tubuh manusia itu ada, Allah telah memberikan banyak keistimewaan. Salah satunya adalah cakra-cakra atau simpul-simpul yang memang digunakan untuk menyimpan, kemudian bisa melepaskan energi. Jadi di dalam tubuh kita banyak sekali cakra-cakra atau simpul-simpul. Banyak perguruan-perguruan silat yang memang sudah memahami di mana letak-letak atau cakra atau simpul tersebut yang memang bisa digunakan untuk menyimpan energi. Energi itu memang bisa digunakan untuk pengobatan, untuk kesembuhan, dan juga untuk bela diri. Yang seperti telah kita lihat di dalam video ini adalah caranya itu adalah melakukan gerakan pernafasan itu dengan cara gerakan-gerakan tertentu yang diajarkan oleh perguruan silat masing-masing. Dalam hal ini yaitu perguruan silat pencaksilat Juru Setia Prana Cirebon itu dengan menggunakan gerakan-gerakan dengan tujuan untuk menyerap energi alam. Energi alam diserap kemudian masuk ke dalam tubuh, dan energi itu bisa digunakan untuk hal-hal yang positif. Energi itu bisa digunakan untuk pengobatan, energi itu bisa digunakan untuk kesehatan, energi itu bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit orang lain. Tentunya dengan izin Allah. Hakikatnya karena Gusti Allah, syariatnya bisa bermacam-macam. Bisa dengan metode tenaga dalam, penyembuhannya, bisa metode urut, bisa metode kedokteran, tetapi hakikatnya Gusti Allah yang menentukan. Jadi setiap manusia itu memiliki tenaga dalam. Entah itu sadar ataupun tidak, mereka itu memiliki tenaga dalam yang memang kadang-kala saat-saat tertentu bisa digunakan secara positif, tetapi karena dia tidak tahu cara menggunakannya, maka mereka itu terkadang tidak bisa menggunakan di saat mereka membutuhkan. Saat-saat tertentu, tenaga dalam mereka itu berjalan dengan baik. Di dalam video ini adalah bagaimana cara kita menyerap energi alam. Kita menyerap energi alam, kemudian kita simpan di dalam tubuh.
Kemudian tadi kita telah melihat ada video yang bagaimana menggunakan tenaga dalam sehingga membuat lawan itu terpental gitu. Apakah itu benar? Apakah memang dalam pertempuran sesungguhnya itu apakah itu bisa digunakan ataukah tidak gitu. Itu mungkin banyak pertanyaan yang memang meragukan jenis-jenis aliran silat tenaga dalam gitu. Mereka hanya berpikiran, wah itu mah tidak mungkin karena kalau ketika pada pertempuran sesungguhnya tidak akan mungkin seperti itu. Apakah benar seorang pesilat yang memiliki tenaga dalam itu ketika melakukan pertempuran maka tenaga dalamnya bisa digunakan sehingga membuat lawan terpental seperti dalam video tadi, dalam video latihan tadi? Jawabannya itu adalah tergantung kondisi. Jadi begini sahabatku, seorang pesilat yang memiliki tenaga dalam itu untuk membuktikan bahwa tenaga dalam itu ada, itu harus melalui beberapa fase ya. Jadi ketika orang yang melakukan penyerbuan itu harus menggunakan, kalau di kita namanya ngampal. Ngampal itu adalah konsentrasi emosi dengan penuh, sangat penuh, sehingga seolah 100% kita emosi, kemudian kita melakukan serbuan dengan sangat luar biasa. Dan saat itulah ketika kondisi kesadaran kita sudah dipengaruhi emosi 100%, maka baru tenaga dalam itu bisa berfungsi. Cara yang kedua itu adalah mediumisasi. Mediumisasi itu apa? Mediumisasi itu kalau orang Gunung Jati bilang keramatan, kalau orang Gunung Jati bilang itu nyambat, kalau orang umum itu bilang namanya mediumisasi ya. Mediumisasi itu artinya memasukkan bangsa gaib ke tubuh manusia sehingga bangsa gaib itu masuk dalam tubuh manusia, kemudian gaib itu menyerang dengan tenaga dalam, maka dengan mudah gaib itu bisa ditangkal oleh tenaga dalam karena tenaga dalam itu bisa untuk menghalau berbagai macam bentuk bangsa gaib, dan itu saya sudah membuktikannya sendiri. Saya yakin 100% kalau untuk menghalau bangsa gaib, orang kesurupan, orang kena teluh, orang kena santet, ruatan rumah dan sebagainya, ketika kita menggunakan ilmu tenaga dalam, insya Allah mereka itu akan menghindar jauh gitu. Mereka tidak akan mampu untuk menghadapi tenaga dalam manusia. Kenapa? Karena sumber dari tenaga dalam manusia itu sendiri itu adalah energi alam. Energi alam yang kita serap ke dalam tubuh kita gunakan untuk menghalau mereka. Kemudian ketika dalam pertempuran sebenarnya, itu apakah tenaga dalam itu bisa berfungsi? Jawabannya itulah tergantung kondisi. Jadi begini sahabatku, ketika kita ada seorang lawan itu melakukan serbuan dan lawan itu mempunyai emosi pada saat itu 25%, tidak emosi yang maksimal, maka serbuan yang kita terima itu sebesar 75%. Jadi ketika kita menggunakan tenaga dalam, kita masih kena, tetapi efek yang kita terima itu bukan 100%. Dikurangi kadar emosi dari lawan tersebut. Jadi kalau lawan itu emosi 25%, kadar serbuan yang kita terima itu adalah 75%. Ketika lawan itu memiliki emosinya 50%, maka kadar serbuan kepada kita itu adalah 50%. Ketika lawan itu memiliki emosi 75%, maka kadar serbuan yang menyerbu kita itu adalah 25%. Walaupun kita kena, tetapi kita nggak akan terasa sakit. Dan efek yang terjadi ketika dari serbuan yang kita sudah menggunakan tenaga dalam, lawan dengan kondisi emosi 75%, berarti kadar serbuan yang kita terima adalah 25%. Ketika kita kena serbuan, maka walaupun kita kena, tetapi yang kita rasakan hanya 25%, jadi tidak maksimal. Jadi tenaga dalam ini sangat berguna bagi kita untuk memproteksi diri gitu. Jika lawan itu emosinya 100%, maka disitulah tenaga dalam bisa berfungsi. Kita bisa menggunakan tenaga dalam itu untuk mementalkan lawan dalam pertempuran sebenarnya. Tetapi bagi seorang pesilat, maka mereka selalu bisa menjaga yang namanya emosi. Jadi mereka itu bisa selalu stabil dalam hal emosi. Maka dalam pertandingan-pertandingan pencak silat itu jarang digunakan tenaga dalam, karena lawan yang sesama pesilat itu mereka sudah mengetahui gitu, dan mereka sudah memiliki tenaga dalam masing-masing yang telah diajarkan oleh perguruan pencak silatnya, sehingga mereka itu memproteksi diri mereka dengan tenaga dalam lagi, sehingga tidak memaksimalkan untuk emosi. Jadi betul yang dikatakan oleh Rasulullah ya. Ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wasiat Rasulullah bahwa janganlah marah gitu. Kenapa? Karena marah itu memang itu auranya negatif. Ketika kita bertemu dalam keadaan emosi, maka ketika kita menghadapi lawan yang memiliki tenaga dalam, maka kita otomatis akan kalah karena terpental oleh tenaga dalam lawan itu sendiri. Tetapi kalau kita seorang pesilat, kita menjaga emosi dengan baik, maka terjadilah pertempuran sebenarnya seperti sabung ya, sabung silat, pencakdor dan sebagainya, karena memang itu adalah seni dari bela diri. Jadi demikian sahabatku. Jadi ada pertanyaan banyak ya, pertanyaan yang memang menurut saya itu sebenarnya mereka nggak tahu apa itu yang namanya pencak silat tenaga dalam. Mereka hanya katanya.
dan menjustifikasi bahwa itu adalah bohong. Tapi saya dari tahun 2002 ikut pencaksilat tenaga dalam dan memang sudah membuktikan bahwa adanya sebuah energi ketika kita ngampal, ketika kita emosi 100%, ketika kita mencoba untuk menyerbu, maka itu seperti medan magnet yang sangat luar biasa yang membuat kita terpental. Jadi terpentalnya di sini bukan berarti itu trik atau rekayasa, bukan. Itu adalah sebenarnya gitu. Jadi itulah rumus tenaga dalam. Jadi makanya para sahabatku yang memang memiliki tenaga dalam, hendaklah emosi kita harus bisa dijaga dengan baik. Tetapi yang jelas banyak sekali yang bisa kita rasakan, manfaat yang bisa kita rasakan dari belajar ilmu bela diri pernafasan tenaga dalam ini. Salah satunya adalah meningkatkan daya tubuh kita, imun kita akan meningkat, kesehatan kita akan meningkat. Salah satu ciri orang yang menggunakan tenaga dalam, ilmu menggunakan tenaga dalam yang benar itu ketika dia mengolah pernafasan itu tubuh mereka itu akan berkeringat. Kenapa? Karena ada kalori yang terbakar, ada metabolismenya semakin meningkat, sehingga ada energi yang masuk, sehingga membuat dia tuh berkeringat. Walaupun dengan gerakan-gerakan pernafasan sederhana, tetapi sekujur tubuhnya itu akan berkeringat. Itu adalah metode tenaga dalam yang sebenarnya. Kalau tidak berkeringat berarti itu bukan tenaga dalam. Itu mungkin hal yang lain lah gitu. Ada tenaga dalam murni, ada tenaga dalam entah itu namanya hikmah atau karomah. Tenaga dalam yang murni yang pertama itu adalah murni menggunakan alam semesta, energi alam. Kita gunakan, kita bisa lakukan untuk kebutuhan kita seperti pengobatan, penyembuhan, kemudian untuk bela diri. Kemudian kedua adalah tenaga dalam yang menggunakan makhluk-makhluk gaib, ya, itu ilmu hikmah dan lain sebagainya. Jadi metodenya itu menggunakan makhluk gaib, tapi ada dua versi juga di sini ya. Yang pertama itu bisa menggunakan bangsa jin, yang kedua itu bisa menggunakan malaikatil khodam. Jadi kita jangan belum menjustifikasi bahwa itu nggak bagus, itu nggak boleh, itu sesat dan sebagainya. Kenapa? Karena ada juga amalan-amalan ilmu hikmah yang menggunakan zikir wiridan, ya, itu bisa membuat malaikatil khodam yang akan melindungi kita. Ketika kita panggil atau kita untuk menyerbu lawan, maka itu akan berfungsi dengan baik. Yang kedua dengan metode jin, ya, metode jin. Kalau tenaga dalam dengan metode jin itu memang itu juga agak berdampak kurang bagus. Kenapa? Karena yang namanya metode jin itu kadang-kala banyak hal-hal negatif, ya. Auranya itu aura pertempuran. Jadi ketika kita menggunakan lelakon tenaga dalam, entah itu dari wiridan kejawen, jangjawokan dan lain sebagainya, dengan menggunakan bantuan bangsa jin, maka auranya itu aura bedigalan. Bedigalan itu apa? Aura itu emosi, auranya itu melihat orang lain itu begitu kecil gitu. Melihat orang lain begitu kecil dan kita juga, jadi aura kita tuh pengennya tuh bertempur terus. Itu salah satu dampak negatifnya. Jadi makanya kita harus bisa menetralisir diri kita sendiri. Terlepas kita mau belajar ilmu tenaga dalam menggunakan tenaga dalam murni ataupun menggunakan tenaga dalam hikmah, ya itu adalah warisan dari nenek moyang kita, yaitu kerajaan Nusantara. Jadi kalau saya pribadi, yang saya sarankan adalah boleh menggunakan tenaga dalam murni, kemudian kedua boleh menggunakan tenaga dalam ilmu hikmah. Dengan catatan ilmu hikmah itu dalam hal ilmu yang positif, yaitu ilmu aliran putih. Kenapa? Karena banyak kasus yang terjadi, ya. Banyak kasus yang terjadi seorang praktisi ilmu tenaga dalam yang dia itu menyembuhkan pasien. Ada kawan saya menyembuhkan pasien karena dia tidak memiliki ilmu hikmah, tidak ada malaikatil khodam yang mendampingi dia, sehingga ketika dia mengobati orang yang sakit batin, ya, orang yang sakit kena gaib, orang itu bisa sembuh, kemudian ada serangan gaib lagi kepada dia, sementara tidak ada proteksi. Ketika kita menggunakan energi murni, proteksinya ketika kita melakukan gerakan. Tetapi ketika kita memiliki malaikatil khodam yang menjaga kita, otomatis ketika kita lagi tidur, ketika kita lagi lengah, maka malaikatil khodam itu akan memproteksi kita, gitu. Itulah salah satu kelebihan kita menggunakan ilmu tenaga dalam, ilmu hikmah. Mungkin demikian ulasan yang bisa saya sampaikan para sahabatku, para sedulur. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.